ada informasi lagi. Kita lihat lagi. Mas ada lagi. Okay. Coba kita lihat. Ini Prasetyo. Mensesnek ya? Mensesnek. Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN, Mas. Apakah sempat dibahas juga atau Mas? Malam ini tidak. Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Setelah itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali bicarakan soal transfer ke daerah atau TKD yang dipotong. Di waktu yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin juga memberikan tanggapan usai 18 kepala daerah ramai-ramai sambangi kantor Menkyu untuk ajukan komplain. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memotong transferan ke daerah menuai protes. Para gubernur tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran dengan mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Meski begitu, Menteri Keuangan masih santai menanggapi perihal transfer ke daerah atau TKD yang diprotes. Usai pelantikan sejumlah pejabat pada Rabu sore di Istana Negara, Purbaya mengatakan dirinya sudah menjelaskan mengapa penurunan terjadi kepada para pemimpin di daerah yang datang ke kantornya. Ia juga menyebut jika ekonomi membaik, tentu penambahan secara otomatis akan dilakukan pada pertengahan tahun depan. Dia semuanya kan kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengindik ke atas, mengupgrade kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan sama mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR. Ya, yang terakhir itu soal TKD, tapi sebelumnya tadi Mensesnek Pak Prasetyo itu bilang, Istana bahas apa Pak? Ditanya sama wartawan kan. Dia bilang, bahas tentang ekonomi segala macam. WUS juga nggak ada. Tapi disiapkan rencana buat jalan keluarnya. WUS ini gimana? Udah ada jalan keluarnya? Ya, dicarikan. Kalau dicarikan bahasnya udah ada atau belum? Kan harus dicari. Jadi, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman ya. Alasan Menteri Keuangan Purbaya menolak APBN digunakan untuk membayar utang kereta cepat ini karena KCIC ini udah bagian dari Danantara. Danantara itu kan udah punya manajemen sendiri. Dividen BUMN sekarang masuknya ke Danantara, tidak lagi ke Kementerian Keuangan. Sehingga dengan pemasukan atau laba 80 triliun per tahun yang akan mereka dapat, bahkan lebih katanya, itu sebenarnya bisa nyicil utang ke WUS sebenarnya. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya sanggup ya? Iya sanggup. Cuma pertanyaannya kayaknya sayang. Iya. Sayang kalau cuma buat bayar utang begitu doang gitu. Nah, buat bayar utang dari BUMN ke BUMN aja sayang, apalagi dari dana APBN yang merupakan dana hajat hidupnya rakyat Indonesia, bukan rakyatnya WUS yang naik WUS doang gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita mengikuti berita WUS ini, itu kita nggak kaget lagi. Kalau sekarang nggak gagal bayar itu kita nggak kaget. Kalau yang dibilang Pak Purbaya, swasta jangan enaknya aja, giliran susah ke pemerintah, giliran enaknya baru swasta, itu gimana maksudnya? Yang tadi itu? Iya bisa jadi ini gitu. Jadi apa? Kalau kita mau bikin sesuatu kan kita mesti visibility studies dulu. Kira-kira untungnya dapat dari mana, berapa banyak. Ini kayaknya udah nggak ngelihat untung ruginya. Pokoknya bikin kayak pesanan gitu loh. Kayak pokoknya bikin untung rugi urusan nanti. Ya udah, waktu itu kan presidennya Pak Jokowi, Menteri BUMN-nya Rini Sumarmo, kemudian ada Pak Luhut juga di situ, kemudian banyak lah
Yang tidak setuju itu Menteri Perhubungan. Jadi, tapi saya cuma mengingatkan bahwa penggunaan dana APBN dan kereta cepat ini bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah sebelumnya, juga tanggung jawab dari DPR sebelumnya. Gitu. Jadi teman-teman DPR jangan lepas tangan juga nih. Fraksi-fraksi parpol, Anda semua setuju waktu itu menggunakan dana APBN yang diminta oleh Presiden. Jadi jangan lepas tangan. Sekarang rugi 116 triliun, maka ayo Malah patungan. Ketempuan yang sekarang ya Mas. Iya, kasihan Pak Prabowo. Cie. Iya. Masuk tuh barang. Masuk barang itu. jadi jangan cuci tangan, jangan wah iya nih Wus rugi. Ingat, waktu itu kalian juga setuju. Ya, kalau mau ayo setengah gaji semuanya disumbangkan untuk bayar utang kereta cepat karena Anda tanggung jawab. Kan nominalnya gede banget ya. Gede banget gitu. Jadi sebenarnya Menteri Perhubungan waktu itu, para pengamat transportasi, ekonom, itu semua nggak ada yang setuju ke proyek ini. Kalau jarak ke Jakarta Surabaya, mungkin orang masih make sense ya. Karena menempuh perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya itu butuh waktu sekitar 12-14 jam. Tapi kalau ke Bandung kan sekarang udah nggak berasa yuk naik kereta ke Bandung, naik mobil ke Bandung. Tahapannya itu dulu kali Mas Gaib. Bandung dulu, iya. Habis itu Garut. Bukan, maksudnya itu ruginya. Ya maksudnya manjang gitu nanti ke Surabaya, siapa tahu nanti ke IKN tuh ujungnya tadi yang. Ruginya udah nggak ketulungan ini. Jadi memang harus segera dituntaskan dan pemerintah Cina saya yakin nggak mau tahu. Utang gimana caranya tuh urusan lo, urusan gua bayar aja utang lo. Dan itu nggak bisa dibatalkan. Nah menariknya dengan kondisi yang pemerintah lagi mikir-mikir nih untung ruginya, terus tadi bilang juga ada antara bisa ini, artinya ada anggaran yang harus bijak lah, apakah ini buat bayar utang US atau enggak gitu. Tapi di saat yang bersamaan berita yang kita tadi nonton, TKD berkurang, iya. Daerah-daerah. Gimana? Buat bayar itu kan? Nah, mendingan duitnya dipakai buat ke daerah, sama daerah diputer lagi untuk bayar pegawai, untuk infrastruktur di daerah, untuk segala macam pembangunan swasta, akhirnya ekonomi tumbuh. Itu yang diinginkan Purbaya kan? Daripada buat bayar utang satu proyek Jakarta-Bandung yang nggak seberapa signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nggak signifikan, sama sekali nggak signifikan. Jadi, kita lagi butuh duit nih buat ke daerah. Terus kita disuruh bayar utang yang proyek yang megananda gitu, nggak jelas juntrungannya. Dan kita mesti bertahun-tahun harus bayarin triliunan utang itu. Jadi miris sih kita ngelihatnya. tapi yang paling bertanggung jawab tetap pemerintah, Mas Gaib. Pemerintah zaman dulu. Zaman dulu. Ya zaman dulu, pemerintah yang sebelumnya. Ada aturan itu yang buat apa negara harus menjamin akhirnya yang bayar ya. Ya mau tidak sadar mau dengan akhirnya keuangan. mau tidak mau ya akhirnya pemerintah yang sekarang tanggungannya. Sebenarnya kalau mau dikatakan kerugian negara, kan kerugian negara ya. Iya ya. Dan antara tuh gimana sih manajemen dan sekarang itu kinerjanya tuh akhirnya bisa nggak buat? Bisa sebenarnya bisa. Walaupun ini pekerjaan yang berat sebenarnya. Gimana sih kita ngejalanin proyek rugi? Kalau proyeknya bulan ini untung, besok rugi. Kemudian bulan berikutnya untung, untungnya rugi terus untung, itu masih agak ada nafasnya deh. Maksudnya gini, kita masih bisa menggenjot, kita harus untung nih. Tapi kalau ini dari setiap bulan udah berjalan tuh nggak pernah untung, rugi terus. Artinya apa? Ini proyek rugi udah. Padahal ada loh momen-momen ketika keretanya banyak penumpangnya itu. Iya, tapi tetap sebanyak-banyaknya kereta cepat itu nggak akan menutupi kerugian. Tetap nggak untung. Karena udah dinilai terlampau beresiko. Seberapa banyak orang yang akan ke Bandung? Banyak, tapi lebih memilih moda transportasi darat daripada kereta cepat. Saya kalau sama keluarga berempat, terus naik Wus 300.000 atau 400.000. 300 kali 4, iya. 1,2 juta. Pulang balik 2,4. Kalau saya naik mobil, bensin cuma 200.000. Iya. Jalan-jalan di rest area bisa istirahat sampai Bandung, masuk hotel, naik keluar, terus pulang lagi.
Nggak perlu Besoknya. shuttle lagi ya, langsung nyampe kota. Iya, langsung nyampe di depan hotel yang kita tuju. Ini kita dengan bayar 2,4 itu belum sampai hotelnya. Mesti nyewa Grab atau mobil jemputan hotel ke sana. Terus nanti mau pulangnya ke sana lagi. Terus kita mau keliling kota Bandung naik apa? Mobil nggak kita bawa? Sewa. Jadi bukan buat pariwisata. Sementara Bandung tuh kota wisata, kota belanja, kota kuliner, bukan kota bisnis. Kalau kota bisnis itu Surabaya. Mungkin wisatanya pengalaman di dalam busnya mungkin. Ya iya Mas Gaib. Ya, saya ya kalau sama keluarga naik bus nih ya, saya bilang Nina nih dalam kereta tuh kayak gini suasananya. Vung, vung, vung. Itu tuh pengalaman loh. Katanya kalau baru minum air mineral, baru setengah udah nyampe kan? Nah iya, kan itu pengalaman yang mungkin mahal. Wajar dibayar berapa tadi? 300 ribuan ya. Gitu. Itu mungkin situ mungkin. Cuman nggak tahu juga ya.